Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai penyusunan anggaran kas. Baik, sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan di virtual kali ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Teguh Kuncoro, SEMBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Bisnis, dan seluruh rekan-rekanku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya selaku moderator Silsilia Madevi, NIM 2019-11063. Ada rekan saya, Anas Nufasa, NIM 2019-11178. Ada Dena Afiana, NIM 2019-11465. Ada Walda Ilhana Afsah, NIM 2019-11561. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu ada anggaran kas. Kas di sini merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelancaran aktivitas perusahaan. Jumlah kas yang ada kurang atau lebih dapat berakibat kurang baik. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama itu ada Bambang Rianto pada tahun 1996 pada halaman 97 mengartikan bahwa budget kas merupakan suatu estimasi terhadap posisi kas untuk periode tertentu yang akan datang. Sedangkan menurut Eric A. Helford pada tahun 1997 pada halaman 128 mengartikan bahwa budget kas adalah suatu sarana perencanaan bulan demi bulan atau minggu demi minggu yang sangat spesifik. Biasanya disusun oleh staf keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut M. Munandar pada tahun 2001 pada halaman 311 mengartikan bahwa budget kas adalah suatu budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa pengeluaran kas. Budget kas adalah prediksi posisi kas untuk periode tertentu di masa mendatang. Manfaat penyusunan budget kas yaitu: 1. Dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. 2. Mengetahui selalu defisit kas. 3. Digunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. 4. Sebagai dasar untuk mencapai target dan mengikuti keberhasilan perusahaan. 5. Alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Kegiatan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi dipergunakan sebagai dasar mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan yang disebut dengan tujuan penyusunan anggaran. Menghitung penerimaan kas secara umum. 1. Penagihan piutang. 2. Penjualan tunai. 3. Penjualan aktiva tetap. 4. Penerimaan lain-lain atau non-operating, misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. 2. Menghitung pengeluaran kas. 1. Pembelian bahan baku secara tunai. 2. Pembayaran utang. 3. Pembayaran upah tenaga kerja langsung. 4. Pembayaran biaya pabrik tidak langsung. 5. Pembayaran biaya administrasi. 6. Pembayaran biaya penjualan. 7. Pembelian aktiva tetap. 8. Pembayaran lain-lain seperti bunga, sewa, dan lain-lain. Menghitung pengeluaran kas. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, selanjutnya kamu dapat menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas, namun akan lebih baik lagi jika pengeluaran lebih kecil dibanding dengan penerimaan yang masuk, sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. Budget kas. Di sini terdapat contoh budget kas PT ABC bulan Januari sampai Juni tahun 2000 dalam jutaan Rp transaksi operasional sebagai tabel
Contoh tabel berikut ini. Dari transaksi operasional diketahui bahwa pada bulan Januari dan Februari terjadi defisit. Untuk itu perlu direncanakan transaksi finansial untuk menutup defisit tersebut. Untuk keperluan itu kita perlu menyusun skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga. Contoh budget kas. Dalam hal ini diperlukan tambahan informasi sebagai berikut. 1. Estimasi saldo kas akhir bulan Desember tahun lalu yaitu 100 juta. 2. Persediaan kas minimal atau besi sebesar 50 juta. 3. Pinjaman diterima di awal bulan dan bunga dibayar pada akhir bulan yang bersangkutan sebesar 2% per bulan. Angsuran dilakukan pada awal bulan. Dari informasi tersebut dapat disusun transaksi finansial pada tabel berikut. Sebagai tahap akhir penyusunan budget kas tersebut adalah menyusun budget kas gabungan. Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada tabel berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.